Bitcoin adalah satu-satunya kripto yang benar-benar dibutuhkan. Hai semua, assalamualaikum. Bersama Erly di sini and welcome back to my channel. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas seorang laki-laki luar biasa yang bernama Jack Dorsey. Nah teman-teman, Jack Dorsey ini sudah jatuh cinta pada Bitcoin sejak dia berusia remaja. Nah teman-teman, pasti kalian tahu yang namanya Jack Dorsey ya. Buat kalian yang belum tahu, dia adalah anak pang pencipta Twitter. Dia juga memiliki perusahaan lain yaitu Square, atau sekarang sudah berganti nama menjadi Block. Dia lahir di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat pada 19 November tahun 1976. Jadi teman-teman, kira-kira sekarang umurnya kurang lebih 46 tahun ya. Di masa mudanya, dia sempat menjadi fans berat band Flipper. Itu terjadi sebelum tahun 2018 teman-teman. Dan kala itu teman-teman, penampilan dari Jack Dorsey bukan klimis seperti layaknya CEO ya. Jadi itu bergaya seperti anak muda pada umumnya. Jadi tidak klimis sama sekali. Dia bergaya rambut model spike yang kayak berdiri-berdiri gitu ya, dengan bleaching warna biru, tato di tangan, dan anting-anting jepit. Wah, menurutnya gaya punk dan hacking hakikatnya adalah sama, yaitu sama-sama mempertahankan sistem. Dia ini tertarik pada komputer sejak usia 15 tahun. Di usia tersebut dia sudah melakukan ini, itu menciptakan software dispatch berupa fitur komunikasi real-time bagi sopir taksi yang tetap digunakan hingga saat ini. Tahun 1995, dia kuliah di Missouri University of Science and Technology. Lalu dia memutuskan untuk pindah ke New York University pada tahun 1997. Entah kenapa dia senasib dengan Bill Gates dan Steve Jobs. Dia kemudian DO atau drop out lalu pindah ke Oakland, California pada tahun 2000. Lalu dia mencoba men-startup teknologinya sendiri, namun ternyata gagal teman-teman. Nah teman-teman, sebelum dia bekerja di perusahaan Dispatch Management Service Corp, dia muncul sebagai web hacker. Setelah dia bekerja beberapa tahun di perusahaan tersebut, kemudian dia memutuskan untuk berhenti dan beralih profesi menjadi seorang terapis. Jadi di tengah-tengah keputusasaannya dia memutuskan untuk menjadi seorang terapis. Tapi teman-teman, di sini dia tidak main-main, karena pada tahun 2002 dia menjadi terapis bersertifikat. Nah teman-teman, apakah dia ini gampang bosen atau gimana ya? Kemudian dia mulai tertarik pada dunia fashion, yaitu jatuh cinta pada busana jeans rancangan Scott Morrison. Nah teman-teman, ternyata kecintaan dia terhadap desain busana tetap berlanjut meskipun dia sudah mendirikan Twitter. Jadi kesehariannya dia setelah dia berkantor di Twitter, pulang pukul 18, kemudian dia keluar sebentar untuk mengikuti kelas yoga, kelas menggambar, dan kelas desain busana. Kemudian dia akan kembali lagi ke kantor Twitter pada tengah malam untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya yang tertunda pada hari itu. Namun cita-citanya untuk memiliki platform komunikasi untuk update status real time terus menggelora di dalam hatinya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke sejarah berdirinya Twitter. Sebelum itu, dia sempat bekerja di perusahaan podcasting audio. Namun sayang teman-teman, perusahaan podcasting audio ini mengalami kolaps pada tahun 2006. Nah teman-teman, kemudian para mantan pendiri perusahaan podcasting audio mendirikan Obvious Corporation yang nantinya akan berganti nama menjadi Twitter. Teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa Twitter ini memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk menulis pesan publik
sebanyak 140 karakter yang lebih dikenal dengan tweet. Jadi, dia menuliskan tweet pertamanya pada 22 Maret tahun 2006. Sebentar, aku mau nge-tweet dulu ya. Twitter ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga pada tahun 2010 Twitter sudah memiliki 105 juta pengguna. Dan di tahun yang sama, Twitter sudah mulai beriklan. Bahkan seleb tweet sudah mulai pasang hashtag agar setiap kali mereka nge-tweet akan menjadi trending topik. Teman-teman, akhirnya dia pun masuk dalam indeks miliarder Bloomberg saat Twitter mulai masuk bursa saham. Nah teman-teman, yang namanya perjalanan hidup seseorang tentunya tidak seindah seperti yang dia bayangkan, karena dia juga harus menghadapi tehlas. Apa sih sebenarnya tehlas itu? Nah teman-teman, menurut beberapa pihak, tehlas di sini adalah serangan balik sebagai reaksi terhadap industri teknologi. Sebab sebagian orang memiliki kecenderungan untuk membenci kesombongan dan juga membenci kemunafikan lebih dari membenci kejahatan. Jadi, hal ini merupakan reaksi budaya bipartisan atau merupakan situasi politik dalam konteks sistem dua partai. Nah teman-teman, kemudian dia mengambil keputusan untuk melepaskan status CEO Twitter pada tahun 2008 dan mendirikan perusahaan yang bernama Square. Sedangkan Square adalah perusahaan layanan pembayaran mobile yang menawarkan perangkat dan software untuk memfasilitasi kartu kredit. Pada tahun 2013, Square meluas sampai ke luar negeri dan dia kembali menduduki CEO di Twitter pada tahun 2015. Nah teman-teman, pada tanggal 29 November tahun 2021, Jack Dorsey kembali mundur dari CEO Twitter. Kemudian yang dia lakukan adalah kembali fokus pada Square yang kemudian berganti nama menjadi Block. Nah teman-teman, dia juga mundur sebagai Dewan Direksi Twitter saat Elon Musk masuk mengakuisisi platform tersebut pada Oktober tahun 2022 kemarin. Nah teman-teman, dia kemudian tertarik pada Bitkom saat melakukan perjalanan pada November 2019 ke Afrika. Ia di sana mengamati perusahaan Bitkom di Ethiopia, Ghana, dan Nigeria. Nah, saking tertariknya teman-teman, kemudian dia memutuskan untuk tinggal di Afrika selama 3-6 bulan pada tahun 2020 kemarin. Yang perlu kalian ketahui adalah bahwa sebenarnya dia ini sudah menyukai kriptografi sejak masih remaja. Nah teman-teman, kalian tadi ingat kan aku bilang bahwa dia suka grup punk, band punk yang bernama Flipper. Jadi dia masuk ke grup chat dengan nama Alt Cyberpunk. Nah di grup chat ini dia selalu mengikuti dan membaca wallpaper Bitcoin. Nah teman-teman, yang perlu kalian ketahui adalah bahwa Bitcoin ini sudah dirilis sejak tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Dan saat itu teman-teman, Jack Dorsey melihat bahwa Bitcoin ini sebagai reformasi sistem keuangan. Jadi menurut pandangan dia, bukan hanya sekedar mata uang atau aset lindung nilai. Dia memiliki pandangan atau menilai bahwa Bitcoin mampu menggantikan bank tradisional. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa Bitcoin ini mampu membawa peluang ekonomi bagi perusahaan di negara-negara berkembang. Dan dia juga memiliki penilaian bahwa Bitcoin ini mampu membawa insentif investasi dalam energi terbarukan. Tentu saja Jack Dorsey sangat antusias sehingga dia membawa blog perusahaannya untuk melibatkan Bitcoin dalam setiap bisnisnya. Saking yakinnya nih teman-teman, saking antusiasnya. Dan blog teman-teman mempunyai proyek chips
penambang Bitcoin. Dan kemudian dia membuat hardware wallet sehingga orang bisa menyimpan Bitcoin secara offline dengan aman. Dan bahkan teman-teman, Block melakukan kerjasama bisnis dengan Tesla untuk mendirikan tambang Bitcoin bertenaga panel surya di Texas. Nah teman-teman, berkat Block, kini orang juga bisa membeli Bitcoin melalui ponsel dengan layanan cash out. Teman-teman, Jack Dorsey berkeyakinan bahwa Bitcoin adalah satu-satunya kripto yang benar-benar dibutuhkan. Namun teman-teman, di Indonesia, seperti di video saya sebelumnya, bahwa cryptocurrency oleh MUI dinyatakan haram apabila digunakan sebagai mata uang. Sedangkan sebagai aset komoditi, maka bisa jadi sah atau bisa jadi juga tidak sah diperjualbelikan. Hal ini tergantung dari karakteristik cryptocurrency tersebut. Apakah sudah memenuhi syarat syariah atau tidak memenuhi syarat syariah. Terima kasih sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu tahu setiap kali aku upload video-video terbaru. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Assalamualaikum.